Salve. Di TikTok ada seorang Protestan namanya Albert Rumampuk yang mengajarkan bahwa sola scriptura, yaitu doktrin Protestan yang mengajarkan bahwa satu-satunya sumber kebenaran ajaran Kristen adalah Alkitab. Itu sudah diajarkan oleh para bapak gereja seperti Athanasius, Cyrilius dari Alexandria, dan Vincent dari Larins. Rumampuk. Kalau mau berbohong pakai otak juga ya. Dari mana logikanya doktrin Protestan yang diajarkan pertama kali oleh Martin Luther itu diajarkan sama bapak gereja? Semua bapak gereja mengajarkan sumber kebenaran Kristiani itu Alkitab, tradisi gereja, dan kuasa mengajar gereja atau magisterium. Termasuk ketiga bapak gereja yang kau sebut itu. Ternyata sekarang bukan cuma Alkitab saja yang orang Protestan suka comot-comot lalu ambil ayat-ayat yang mereka suka ya. Ajaran para bapak gereja pun mereka sudah mulai comot-comot untuk mengambil ajaran yang mendukung ide mereka. Padahal kalau dibaca secara keseluruhan, mana ada bapak gereja yang mengajarkan sola-sola. Nah, buat seluruh umat Katolik hati-hati. Inilah mereka, para guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu yang dimaksud oleh Santo Petrus, paus pertama kita. Santo Petrus itu sudah mengingatkan kita dalam 2 Petrus bab 2 ayat 1-2. Sebagaimana pada zaman dahulu nabi-nabi palsu muncul di tengah umat Allah, demikian jugalah sekarang guru-guru palsu pasti akan muncul di antara kalian. Mereka akan membawa ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan, bahkan menyangkal Tuhan Yesus yang sudah mati untuk membebaskan kita. Dengan ajaran sesat itu, mereka mendatangkan kebinasaan yang akan segera menimpa diri mereka sendiri. Banyak pengikut Kristus akan tersesat dan mengikuti cara hidup mereka. Nah, guru-guru palsu ini tidak berkomitmen pada pengajaran kebenaran. Mereka mungkin berbicara tentang Yesus, tapi inti pelayanan mereka bukanlah kehendak Yesus. Mereka akan menambahkannya, menguranginya, menafsirkannya dengan cara yang sesat, menambah wahyu lain, menambah dengan pengajaran lain, atau mengurangi pengajaran-pengajaran tersebut, atau bahkan menyangkalnya sama sekali. Nah, sekarang apakah Athanasius sungguh-sungguh mengajarkan doktrin sola scriptura yang diimani Protestan seperti yang diklaim oleh si Paus Albert Ruwampuk ini? Mari kita bahas. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Ayo sekarang kita gaspol. Pertama-tama, apa itu sola scriptura? Sola scriptura adalah doktrin teologis Protestan yang menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas di dalam ajaran dan praktek iman Kristiani. Konsep sola scriptura ini menolak otoritas tradisi gereja dan otoritas pengajaran gereja atau magisterium sebagai sesuatu yang sejajar dengan atau lebih tinggi dari kitab suci. Konsep sola scriptura pertama kali dipopulerkan oleh Martin Luther yang hidup
antara tahun 1483 sampai 1546 dalam reformasi Protestan pada abad ke-16. Jadi sekarang mari kita lihat apakah Bapak Gereja dalam hal ini Athanasius dari Alexandria mengajarkan sola scriptura atau tidak. Jika memang beliau mengajarkan sola scriptura, maka konsekuensinya ada 3. Yang pertama, Athanasius menerima hanya Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran Kristen. Yang kedua, Athanasius menolak tradisi gereja sebagai setara dengan Alkitab sebagai sumber kebenaran Kristen. Dan yang ketiga, Athanasius menolak otoritas magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja sebagai setara dengan Alkitab sebagai sumber kebenaran Kristen. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ya. Nanti ujungnya kita akan lihat siapa yang mengajarkan dusta, si Rumampu atau gereja Katolik. Tapi terlebih dahulu, mari kita dengarkan pengajaran sesat si Paus Albert Rumampu ini, terutama terkait Santo Athanasius yang dia bilang mengajarkan sola scriptura. Ayo, kita perhatikan videonya. Pertama, mereka mengatakan tidak ada orang Kristen sebelum Luther yang pernah mengajarkan sola scriptura selama 16 abad Kristen yang pertama. Jadi, orang-orang seperti Allegro dan konco-konconya itu mengatakan bahwa abad 16 itu adalah titik awal heresi, titik awal kemunculan sola scriptura, dan bahwa sebelum abad itu tidak pernah ada yang namanya sola scriptura. Romo Patris Allegro dan konco-konconya itu memang sudah benar 100%. Memang tidak ada bapak gereja yang mengajarkan sola scriptura. Itu kan doktrin Protestan baru muncul abad ke-16. Emang mau membalikkan fakta bahwa bapak gereja itu adalah orang Protestan, mimpi di siang bolong, Rumampu. Nah, saudara sekalian, klaim seperti ini hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah, tetapi sok jago bicara sejarah. Nah, perhatikan di sini, si Albert Rumampu sudah mulai memutarbalikkan fakta sejarah ya, seolah-olah dia adalah ahli sejarah kekristenan. Dialah yang paling benar, yang lain salah. Hati-hati ya, ini sudah mulai dia pengajaran sesat. Sama seperti Patris Allegro yang selalu lari ke bapak gereja, dikit-dikit lari ke bapak gereja. Contohnya kita sedang bicara tentang purgatorium, lalu Patris Allegro langsung mengklaim, bapak-bapak gereja mengajarkan purgatorium. Protestan itu baru muncul abad 16. Tahu apa kalian itu? Dan beberapa klaim lain daripada Allegro. Ya, wajar kalau Romo Patris Allegro berkata demikian. Dia adalah seorang imam Katolik. Dan Anda tahu, imam Katolik itu sebelum ditahbiskan menjadi imam, dia harus melewati pendidikan yang sangat panjang, ya. Mulai dari SMA, seminari menengah, lanjut ke seminari tinggi, itu bisa mencapai 10-13 tahun. Nah, Romo Patris Allegro ini itu adalah seorang Romo yang sudah mengambil pendidikan di Polandia, ya. Doktoralnya beliau itu mengambil di Polandia, ya, tentang sejarah kekristenan. Jadi wajar saja kalau beliau berbicara seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, wajar kalau beliau mengambil pengajaran bapak-bapak gereja. Kenapa? Karena gereja Katolik itu sumber kebenarannya, ajaran imannya itu bukan hanya Alkitab, tetapi juga tradisi gereja dan ajaran magisterium gereja. Jadi sangat wajar kalau Patris Allegro menggunakan atau mengambil pengajaran-pengajaran dari para bapak gereja. Ya, itu yang sangat asing di telingamu, Rumampu. Nah, orang-orang ini lebih percaya kepada bapak gereja ketimbang kitab suci. Itu kan tuduhanmu, itu kan fitnahanmu. Katolik meyakini dan mempercayai kitab suci. Orang gereja Katolik yang mengkanonisasi Alkitab kok, sehingga Protestan bisa menggunakan Alkitab seperti sekarang. Tetapi
Bukankah Yohanes 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang kedua, karena tidak semua tertulis, maka ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang diteruskan para rasul itu diajarkan kepada para muridnya ya, seperti Athanasius, Ignatius dari Antioquia, dan lain sebagainya itu diteruskan, yang mereka lah para bapak gereja, diteruskan kepada para uskup hingga sekarang menjadi deposit iman. Itulah yang namanya tradisi apostolik. Jadi apa yang tidak tertulis di Alkitab itu diajarkan secara lisan, ya. Bukankah Alkitab sendiri berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu Alkitab sendiri yang mengatakan seperti itu, Om Rumampuk. Ya, jadi bukan Katolik tidak mempercayai Alkitab, bukan. Ya, tetapi kelengkapan ajaran kekristenan itu ada pada Alkitab, ada pada tradisi apostolik, ya, dan ada pada pengajaran magisterium gereja Katolik. Jelas ya, Rumampu? Dan seakan-akan pemahaman Protestan itu tidak mendapat dukungan bapak-bapak gereja. Nah, apakah benar bapak-bapak gereja itu tidak sepakat dengan sola scriptura? Tidak. Justru mereka itu, bapak-bapak gereja mula-mula itu mengajarkan sola scriptura. Mau bukti? Oke. Ini beberapa di antara. Yang pertama, Athanasius, abad keempat. Dia mengatakan kitab suci yang suci diilhamkan adalah cukup. Ya, adalah cukup untuk menyatakan kebenaran. Cukup itu tidak sama dengan hanya atau sola, ya. Cukup ya berarti cukup. Ya, tidak berarti satu-satunya kan? Jadi maksudnya kalau diberikan penjelasan dengan Alkitab ya cukuplah. Tapi kalau dia masih ngeyel lagi, kita kasih pengajaran Bapak Gereja, kita kasih pengajaran tradisi suci gereja. Begitu kira-kira maksudnya, Ruampu. Itu ada di dalam Against the Heathen 1. Kemudian masih Athanasius, dia berkata, kitab suci adalah yang paling memadai. Yang paling memadai bagi kita dari antara segala sesuatu. Itu ada dalam To the Bishops of Egypt 4. Ya, paling itu superlatif, bukan berarti satu-satunya, bukan berarti sola, bukan berarti dia satu-satunya, bukan. Ada yang lain, ya, satu atau dua begitu. Jadi, kalau yang paling itu kan superlatif ya. Berarti masih ada yang lain dong, selain yang paling. Jadi kurang lebih sama seperti tadi, cukup. Kalau misalnya kita kasih dia pengajaran Bapak Gereja, dia belum paham, kasih dia pengajaran tradisi gereja. Kalau masih belum paham juga, cari juga pemahamannya di Alkitab. Seperti itu, 3 pilar sumber kebenaran iman Kristiani di dalam gereja Katolik. Paham, Rumampuk? Athanasius dari Alexandria tahun 296 hingga 373 Masehi beliau hidup ya, tidak mengajarkan sola scriptura sebagaimana yang diklaim oleh si Albert Rumampuk ini. Athanasius tidak mendukung sola scriptura. Mengapa? Alasan yang pertama, meskipun ia menekankan kitab suci, Athanasius juga mengakui otoritas tradisi apostolik dan ajaran gereja. Ia tidak mengajarkan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritas atau sola scriptura. Ya, tetapi bahwa kitab suci itu harus dipahami dalam terang tradisi gereja dan pengajaran gereja. Kemudian, yang kedua, keterlibatan Athanasius dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, dia mendukung keputusan konsili Nikea yang menetapkan doktrin tentang Trinitas, yang sebagian besar itu didasarkan pada interpretasi kitab suci yang pengajarannya dikembangkan oleh para uskup gereja. Bukan hanya pembacaan Alkitab secara satu-satunya, tetapi pengajaran
para uskup yang hadir di konsili tersebut. Berarti magisterium gereja, ya. Athanasius dari Alexandria memang sangat menekankan kitab suci sebagai otoritas utama dalam doktrin kekristenan. Tetapi ia juga mengakui pentingnya tradisi gereja dan ajaran para bapa gereja yang kemudian berkembang menjadi konsep magisterium gereja di dalam gereja Katolik. Berikut saya berikan beberapa kutipan bukti-bukti dan pernyataan Athanasius yang menunjukkan pandangannya tentang otoritas tradisi gereja dan peran otoritatif dari ajaran gereja atau magisterium, ya. Yang pertama, otoritas tradisi apostolik dan pengajaran gereja. Dalam suratnya kepada Adelphius, Athanasius menyatakan bahwa ajaran sejati tidak hanya didasarkan pada kitab suci, tetapi juga diwariskan melalui tradisi apostolik. Athanasius menulis sebagai berikut, tetapi ajaran dan iman yang sejati justru ada dalam gereja Katolik yang telah diteruskan oleh para rasul dan tetap tinggal di dalamnya hingga sekarang. Lihat surat kepada Adelphius bab 6. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Athanasius percaya dan meyakini bahwa gereja memiliki peran dalam menjaga dan meneruskan ajaran yang benar. Berarti bukan salah skriptura, ya. Karena ini ia percaya akan tradisi apostolik dan pengajaran gereja. Bukti yang kedua terkait konsili dan otoritas gereja dalam menafsirkan kitab suci. Athanasius mendukung keputusan konsili Nikea tahun 325 Masehi yang membantah ajaran Arius. Ia menegaskan bahwa ajaran konsili Nikea adalah ajaran gereja yang benar dan sesuai dengan warisan para rasul. Dia mengatakan seperti ini, doktrin ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang telah dipercayakan oleh para bapa gereja kepada anak-anak mereka, dan ini adalah iman Katolik yang benar. Lihat surat Athanasius kepada Serapion bab 1 ayat 28. Jadi dengan kata lain, Athanasius itu mendukung otoritas gereja dalam menetapkan doktrin yang benar, bukan hanya bergantung pada kitab suci, tetapi juga melalui konsensus para uskup dalam konsili gereja, ya. Nah, sekarang bukti yang ketiga terkait otoritas para uskup dalam menjaga iman yang benar. Athanasius juga menekankan bahwa para uskup memiliki tanggung jawab dalam menjaga ajaran yang benar. Dalam karyanya Against the Arians, Athanasius menuliskan seperti ini. Karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh pada iman yang telah diwariskan oleh para bapa gereja kita. Dan marilah kita tidak mendengarkan mereka yang ingin memperkenalkan sesuatu yang baru. Tetapi marilah kita berpegang pada ajaran yang telah diterima oleh gereja secara turun-temurun. Lihat Against the Arians, bab 1 ayat 10. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa Athanasius tidak mendukung interpretasi pribadi atas Alkitab yang terlepas dari otoritas gereja dan tradisi gereja, tetapi lebih mengutamakan kesinambungan ajaran yang diwariskan oleh para uskup dan pemimpin gereja. So, sudah sangat jelas. Jadi kesimpulannya, meskipun Athanasius sangat menekankan kitab suci sebagai sumber kebenaran,
ia juga menegaskan bahwa ajaran gereja, tradisi apostolik, dan konsili-konsili memiliki otoritas dalam menjaga iman Kristen. Oleh karena itu, ia tidak mengajarkan sola scriptura atau hanya Alkitab sebagai satu-satunya otoritas, melainkan ia sangat dekat dengan pandangan gereja Katolik dalam hubungan antara kitab suci, tradisi gereja, dan otoritas gereja. Sudah jelas ya, Pak Rumampuk? Jangan bohong lagi ya. Bagian berikutnya saya akan bahas mengenai ajaran Santo Cyrilius dari Alexandria dan juga Vincent dari Larynx ya, terkait dengan tradisi apostolik dan magisterium gereja. Stay Catholic, jangan mau disesatkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.